Phil, God's missionary to Indonesia. misionaris yang dari Tuhan yang diutus untuk Indonesia. My very close friend. Mereka ini teman akrab. My brother. Sudah seperti saudara sendiri. Not only in the Lord. Bukan hanya saudara di dalam Tuhan. My mother has accepted him as her baby boy. Karena mamanya beliau sudah menerima Pastor Phil sebagai salah satu anak laki-laki yang kecil. And so she told me, she said, take good care of Phil while you're in Indonesia. Jadi mama beliau berpesan, wah kalau ke Indonesia jaga baik-baik ya ini saudaramu Phil. Thank you, Pastor Phil, for the work you do in Indonesia. Banyak terima kasih kepada Pastor Phil yang untuk segala pekerjaan dan pelayanannya bagi bangsa Indonesia. I can see that God is using you and your son and their family in a mighty way. Beliau melihat bagaimana Tuhan memakai baik Pastor Phil, Pastor Aaron dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. And it is a good foundation. Dan ini merupakan satu fondasi atau dasar yang baik. And God will multiply it beyond our imagination. Dan Tuhan akan melakukan bahkan jauh dari melebihi apa yang kita bayangkan. And I fully intend to be a part of it. Dan beliau senang sekali bisa menjadi sepenuhnya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan lewat Hallelujah. Pastor Phil yang ada. And so by the grace of God, Oleh anugerah kemurahan Tuhan, Pastor, I will see you again. saya akan bertemu jumpa lagi dengan Bapak Gembala Yoksin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Matthew chapter 6, Matius pasal yang ke-6 verse 7 and 8. ayat 7 dan 8. Okay, good. Mari kita baca bersama-sama ya dengan suara yang kedengaran. Matius 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Hallelujah. Your Father knows what you have need of before you ask Him. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya, saudaraku. His help is ready before you have a need. Pertolongan Tuhan sudah siap bahkan sebelum kita minta sama Tuhan. His solution to your problem is ready before you have your problem. Solusinya, jalan keluar yang dari Tuhan itu sudah ada bahkan sebelum kita meminta, sebelum masalah itu datang kepada kita, saudara. His answer is before your question. Jawaban yang dari Tuhan sudah ada bahkan sebelum kita muncul dengan pertanyaan-pertanyaan kita, saudaraku. So I want to go through a few questions Jadi saya mau kita melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan to show you that God's answer was first. untuk menunjukkan betapa tangan Tuhan bekerja. The first is the question of salvation. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan tentang keselamatan. We know that man is fallen and needs a savior. Kita semua tahu bersama kita sebagai manusia kita sudah jatuh dalam dosa dan karena itu kita butuh ada penyelamat yang mengangkat kita. God knew that man would fall. Tuhan sudah tahu kalau kita manusia bakal jatuh dalam dosa. And when man fell, Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, it was clear that he needed a savior. sangat-sangat jelas ya manusia sudah jatuh, butuh ada yang menyelamatkan dia. But God did not have to search through heaven Tetapi Tuhan tidak perlu mencari-cari looking for a sacrifice korban by which he could save mankind, untuk bisa Tuhan menyelamatkan umat manusia. because the answer was before the question. Karena jawabannya sudah ada bahkan sebelum muncul pertanyaan, saudara. Ephesians chapter 1 verse 4. Efesus pasal 1 ayat 4, kita lihat bersama firman Tuhan ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Notice that he says God provided salvation before the foundation of the world. Perhatikan baik, Tuhan sudah menyediakan keselamatan bahkan sebelum dunia dijadikan. 1 Peter 1:20. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Christ and salvation was foreordained before the world was created. Kristus dan keselamatan sudah ditetapkan bahkan sebelum dunia dijadikan.
Revelation chapter 13 Kita verse lihat 8. Wahyu, kita lihat di dalam kitab Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah Notice disembelih. the lamb slain before the foundation of the world. Saudara perhatikan, anak domba yang telah disembelih itu bahkan sebelum dunia dijadikan. What the word of God is saying is that before Adam and Eve fell, Firman Tuhan, yang dimaksud dengan firman Tuhan ini bahwa sebelum Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, the plan for Jesus Christ to come and die was already in place. nah sebelum itu rencana untuk Yesus datang sebagai keselamatan kita sudah ada, sudah Romans chapter ditetapkan. 5 verse 20. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Notice, but where sin abounded, past tense. Saudara perhatikan baik, di mana dosa bertambah banyak itu bentuk lampau sudah terjadi kalau dalam bahasa Inggris ya. Grace did much more abound. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. This does not mean what many are preaching today. Jika bukan karena ini, tidak ada artinya saya mengkhotbahkan hal ini. Many preach where sin abounds. Selalu banyak pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang karunia yang berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah. That's present tense or even future tense. Itu berbicara tentang mereka mempergunakan bentuk sekarang atau bahkan bentuk yang akan datang. Then they say grace doth much more abound. Oh sorry, yang dimaksud tadi mereka berkhotbah tentang dosa bertambah banyak, itu berbicara tentang dosa di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Demikian juga dilanjutkan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. As though that sin occurs first, sin happens first, Itu sepertinya mereka mau sampaikan bahwa terjadi dulu dosa, and then grace comes to fix it. dan setelah dosa terjadi maka barulah dimasukkan kasih karunia atau anugerah itu. Wrong. Salah, tidak seperti itu. God is not chasing Satan to fix Satan's messes. Tuhan tidak mengejar si iblis itu ya. Because sin abounding is not present tense or future tense. Karena berbicara tentang dosa yang bertambah banyak itu berbicara bukan di masa sekarang atau bahkan di masa yang akan datang. It is in past tense. Tetapi sekali lagi itu sudah terjadi, itu ada dalam bentuk yang lampau. It is speaking of the fall of man in the garden. Yang berbicara tentang kejatuhan manusia di Taman Eden. It is not speaking of occurrences of sin today. Bukan berbicara tentang dosa-dosa yang terjadi sekarang-sekarang ini. So it's saying when man fell, Jadi ketika dikatakan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, grace had already done much more than sin could do. bahwa sebelum itu kasih karunia sudah terjadi bahkan melimpah-limpah sebelum itu ya. It means that God is not chasing Satan trying to fix his mess. Sekali lagi Tuhan bukan mengejar-mengejar setan untuk memperbaiki kekacauan yang diperbuatnya. But God is God. Tetapi Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah. His plan has always been his plan. Rencana Tuhan selalu tetap menjadi rancangan Tuhan, saudara. Salvation has always been in his heart. Salvation, keselamatan selalu ada di hati Allah, saudaraku. So this verse means Jadi arti ayat ini adalah that Satan goes around trying to mess God's plan up. Setan itu kemana-mana untuk mengacaukan. Let me say it in a different way. Saya coba sampaikan dengan cara yang berbeda. God's plan is in place. Karena rancangan Tuhan sudah ada pada tempatnya. Satan keeps chasing him trying to mess it up. Dan si setan ini berusaha mengejar Tuhan untuk mengacaukan rancangan Tuhan ini ya. And only fails. Dan semua usaha tindakan setan ini gagal. The battle has already been won. Karena peperangan sudah dimenangkan. There is a glory that belongs to God. Ada kemuliaan yang hanya untuk Allah saja. But there's also a glory that belongs to man. Tetapi ada juga kemuliaan yang diperuntukkan untuk kita manusia. God says, give honor where honor is due. Berikanlah kemuliaan kepada kemuliaan itu seharusnya diberikan, atau kehormatan kepada yang seharusnya diberikan. But I want you to understand I want you to really understand
where God's glory comes from. Tetapi saya mau supaya saudara betul-betul memahami dari mana asalnya kemuliaan Tuhan itu. The Bible says God breathed into man's nostrils the breath of life, Tuhan berfirman bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya ke lubang hidung manusia. and man became a living soul. Dan setelah itu manusia ini menjadi makhluk yang hidup. So for that the world says, wow. Itu sebabnya dikata wow. But that's not where the glory is. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan kemuliaan. Because God knows this of himself already. God knows this of himself already. Karena Tuhan sudah mengetahui sebelumnya. He can breathe life into anything. Tuhan sanggup memberikan kehidupan kepada apa saja. Let me show you where the glory is. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian seperti apa itu kemuliaan yang sesungguhnya. It's not in God breathing in giving life, Bukan dalam hal ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke lubang hidung kita manusia. but it is that Adam exhaled Tetapi ketika si Adam ini dia menghembuskan nafas. and then breathe in again on his own. Dan kemudian dia kembali menarik nafas dengan kekuatannya ya. That's where the glory is. Disitulah letaknya kemuliaan saudara. Try doing that yourself. Silakan saudara mencoba sendiri. Anda hembuskan dulu nafas, kemudian Anda hirup kembali ya. Menghirup nafas. We just can't seem to get that to happen. We just can't seem to get that to happen. Kita tidak bisa melihat ya kita tidak bisa melihat secara nyata apa yang kita lakukan itu. Every time you inhale and exhale, Setiap kali kita menarik nafas dan menghembuskan nafas, you are giving God that same glory again. saat yang sama Anda sementara memuliakan Tuhanmu saudara. And then when you add songs and music, Dan ketika Anda menambahkan pujian dan musik di dalamnya, oh hallelujah. haleluya saudara. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. I pray that you never sing the same way again. Saya berdoa supaya saudara tidak lagi memandang seperti cara-cara yang sebelumnya ya. I pray that you never rejoice in music the same way again. Saya berdoa supaya Anda di saat memuji Tuhan tidak lagi dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Berbeda ya. And I pray that you never breathe the same way again. Nah, dan merupakan doa saya, saudara tidak lagi menghirup dan menghembuskan nafas seperti cara-caramu yang sebelumnya. Because every time you do, you are giving glory to the God who created it. Karena setiap kali kita melakukannya, menghirup dan menghembus nafas, kita sesungguhnya sementara memberi kemuliaan kepada Tuhan. Man needed salvation. Manusia butuh keselamatan. Salvation was already provided. Dan keselamatan itu sudah disiapkan sebelumnya. The answer was before the question. Jadi sekali lagi jawaban sudah ada bahkan sebelum pertanyaan muncul ya. Let's talk about Joseph. Mari kita berbicara dengan satu tokoh dalam Alkitab namanya Yusuf. Genesis chapter 37 verse 23 through 25. Kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 25. Bagaimana kalau kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. This is the story of Joseph. Ini kisah Yusuf. You see where his father sent him to check on his brothers. Saudara, Anda perhatikan baik kemanakah ayahnya menyuruh Yusuf untuk pergi berjumpa dengan kakak-kakaknya. Not knowing they were jealous of him. Tidak tahu bahwa ternyata kakak-kakaknya ini sangat cemburu dan iri dengan Yusuf. So they stripped him of his coat and threw him into a pit. Di situ mereka tanggalkan jubahnya Yusuf dan mereka melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong, tidak berair atau ke dalam lubang. The word of God wants us to understand the pit was empty. Firman Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa lubang dalam bahasa Indonesia di sini sumur itu kosong. Because the word wants us to know that Joseph was probably cut and bleeding by the time he hit the bottom. Karena pada waktu itu Yusuf sebenarnya dia sudah terluka dan berdarah ketika mereka melemparkan dia ke sumur yang kosong itu. And there he was, Dan di sanalah dia ada. the man with the dream. Si manusia, seorang pria yang punya mimpi.
at the bottom of a pit. Dan dia berada di sumur yang kosong, lubang yang kosong. And as his brothers sat down to eat, Dan ketika kakak-kakak Yusuf duduk sambil makan, they were thinking they would kill him mereka mau berencana untuk membunuh Yusuf and tell their father that a lion got him. dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa wah ini dia sudah mati diterkam singa, By presenting his coat of many colors covered with blood. dengan memberikan kepada ayahnya jubahnya yang berwarna-warni itu yang sudah berlumuran darah. But while they ate, Tetapi sementara kakak-kakaknya ini they makan, noticed the caravan mereka melihat di situ ada suatu kafilah coming from Gilead. yang datang dari Gilead. The scripture says they were carrying spicery, balm, and myrrh. Firman Tuhan berkata kafilah ini mereka membawa damar, balsam, dan damar ladan. And they were on their way to Egypt. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke Mesir. Those of us who know the story of Joseph know how important Egypt is. Semua kita yang tahu kisah Yusuf pasti tahu betapa pentingnya Mesir ini. So I believe Reuben, the eldest brother, Saya percaya si kakak paling sulung si Ruben who really didn't want to kill his little brother, yang benar-benar tidak berniat untuk membunuh adiknya ini, but rather offered him as a slave to the caravan. tetapi jadi maksudnya tidak membunuh Yusuf tetapi sebaliknya menjual dia sebagai budak kepada kafilah-kafilah ini. So they sold Joseph into slavery. Jadi mereka menjual si Yusuf ini menjadi budak. Joseph is in trouble. Di saat itu Yusuf sementara dalam masalah besar, saudaraku. Joseph has a problem. Yusuf lagi ada dalam masalah. Joseph has a question. Yusuf punya pertanyaan, saudara. Am I gonna get out of this mess? Bagaimana saya bisa keluar dari kekacauan ini? So let's look at the story closer. Mari kita lihat lebih dekat lagi kisah ini, Bapak Ibu. Jacob sent Joseph to check on his other 10 brothers. Yakub mengutus si Yusuf ini untuk pergi melihat ya, mengecek ke-10 kakak-kakaknya laki-laki ini. Who were shepherding in Shechem. Yang sementara menggembalakan domba di Sekem. But when Joseph got there, they were gone. Ketika Yusuf tiba di Sekem, mereka kakak-kakaknya sudah pergi dari situ. But there was a man wandering around in the field. Pada waktu itu ada seseorang yang sedang berjalan-jalan di padang. Who asked Joseph, who are you looking for? Orang ini bertanya, siapa yang Anda cari? Joseph said, my brothers. Yusuf berkata, saya cari kakak-kakak saya. The man said, they've gone to Dothan. Laki-laki yang ada ini berkata, oh mereka sudah lanjutkan perjalanan ke Dotan. So Joseph went to Dothan and that's where he found his brothers. Ketika Yusuf pergi ke Dotan, disitulah dia bertemu dengan saudara kakak-kakaknya ini. That's where everything happened. Dan disitulah semua peristiwa ini terjadi ya saudaraku. Now this is the story. Nah ini kisahnya. Shechem was 2 days from Jacob's house to where his sons were supposed to be. Membutuhkan tending sheep. waktu 2 hari untuk menjangkau Sekem dari rumahnya si Yakub ini, 2 hari perjalanan. So, and then Dothan was another 2 days from Shechem. Nah dari Sekem menuju ke Dotan butuh lagi 2 hari perjalanan, saudara. So Joseph traveled 2 days and did not find his brother. Yusuf sudah melakukan perjalanan selama 2 hari, tidak ketemu dengan kakak-kakaknya. Had to travel another 2 days to actually find his Wah, brother. tambah lagi, jalan lagi 2 hari lagi untuk bisa ketemu kakak-kakaknya ini. And there he was, Dan di sana dia bertemu dengan mereka. lying in a pit, Tetapi kemudian akhirnya dia didapati berada di sumur yang kosong. bruised and bleeding, Di situ dia lagi terluka, memar-memar tubuhnya, needing an answer. butuh jawaban. The caravan came from Gilead. Kafilah-kafilah itu datang dari Gilead. They were carrying spicery, balm, and myrrh. Mereka membawa yang sudah kita baca tadi ya, damar, damar ladan, dan seterusnya. They were carrying the balm from Gilead. Mereka bawa damar, balsam, damar ladan ini dari Gilead. Does anyone know whose title that is? Adakah yang tahu tentang titlenya ini? It is the title of the Son of God. Ini adalah title atau gelar dari anak Allah. He is the balm of Dialah Gilead.
damar, balsam atau kita bisa istilah mur ya. Wow, that's great. Wah, itu luar biasa. But that's not the big deal here. Tapi itu bukan hal yang luar biasa yang menjadi masalah besarnya di sini. The big deal here is Masalah yang utamanya di sini adalah Gilead is 8 days from Dothan. jarak perjalanan Gilead ke Dotan itu 8 hari, saudara. Which means that 4 days before Joseph ever left his father, Artinya saudara, 4 hari sebelum si Yusuf tinggalkan rumah ayahnya Yakub, God sent out a caravan with everything Joseph needed. Tuhan sudah mengutus kafilah untuk membawa segala yang diperlukan oleh Yusuf, Including his destiny. termasuk destininya, tujuannya. The answer was before the question. Saudara perhatikan baik, jawaban sudah ada sebelum ada pertanyaan. Hallelujah. Haleluya. I want us to look at King Jehoshaphat. Mari kita melihat satu raja namanya ya Raja This has to be Yosafat. one of my favorite stories in the Bible. Nah, kisah tentang Raja Yosafat adalah salah satu kisah paling terfavorit dari beliau ini. Even though at one time it was a great aggravation. At one time it really disturbed me. Tapi sekalipun memang sebelumnya kisah ini lumayan sangat mengganggu atau merisaukan beliau. I couldn't figure it out. Saya tidak bisa menyangka atau memikirkan tentang hal itu. I had my own questions. Saya juga, beliau punya pertanyaannya sendiri. But God has the answer Tetapi Tuhan punya jawaban before we have the question. sebelum kita bertanya. 2 Chronicles chapter 20, 2 Tawarik pasal yang verse ke-20. 14 and 15. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. 2 Tawarik 20 ayat 14 dan 15. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Hallelujah. Famous saying. A famous saying. Ada satu pernyataan yang sangat terkenal berkata demikian. The battle is not yours but God's. Peperangan bukan milik Anda, tetapi peperangan adalah milik Allah. Just about every Christian I know claims that. Saya tahu semua orang Kristen mengklaim pernyataan ini ya. It is a great promise. Karena ini adalah satu janji yang luar biasa. But all promises don't come without barriers or regulations. Tetapi setiap pernyataan yang luar biasa tidak akan mungkin muncul tanpa ada suatu halangan terlebih dahulu. There are conditions connected to some promises. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang akan terkoneksi, terhubung dengan beberapa perjanjian atau beberapa janji. This is one of those promises. Nah, ini adalah salah satu dari janji itu. If you want to call yourself a Christian Saudara, jika Anda mau menyatakan diri saya ini orang Kristen, and then live whatever life you want to live, dan Anda cuma hidup dengan cara hidup yang Anda mau saja, semaunya Anda, this verse is not yours. ayat ini, janji ini tidak untuk Anda. God will not fight your battles that way. Tuhan tidak akan berperang, tidak akan memerangi peperanganmu. God fights the battles of those who dedicate themselves totally to Him. Tuhan akan berperang, mengambil alih peperangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh secara total mengabdikan, mendedikasikan dirinya sepenuhnya hanya bagi Tuhan. If you read 2 Chronicles chapter 18, 19 and 20, Saudara, jika Anda baca 2 Tawarik 18, 19, 20, you'll find that this is what King Jehoshaphat did. Anda akan menemukan ini yang dilakukan oleh si Raja Yosafat. He rededicated his life to God. Dia mendedikasikan kembali hidupnya bagi Tuhan. He made the high priest, the governors, and the rulers of his city. Dia membangkitkan para imam besar dan pemerintah-pemerintah yang betul-betul takut akan Tuhan. He got rid of all of the idols. Semua berhala-berhala dihancurkan, dimusnahkan semuanya. And he dedicated all of Judah back to God. Dan dia mendedikasikan kembali semua penduduk Yehuda bagi Tuhan. For that,
Oleh karena apa yang diperbuat si Raja Yosafat ini, God will fight your battles. Tuhan yang akan mengambil alih, yang akan berperang bagi Anda. This promise came from Jehaziel. Dan janji ini datang atau dikatakan dari seseorang yang bernama Yahasiel. And he told King Jehoshaphat and all of Judah, Untuk Raja Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. don't be troubled. Janganlah bersusah hati. Don't worry about this. Jangan khawatir tentang ini. God's got this. Tuhan sanggup mengambil alih semuanya ini. Judah and Jerusalem were outnumbered. Pada waktu itu penduduk Yehuda dan Yerusalem jumlahnya sedikit dibanding musuh mereka, sangat sedikit. Tens and maybe hundreds to one. Mungkin bisa dikatakan 10 banding atau 100 banding 1 orang. There was no way they could see themselves winning this battle. Mustahil ya 1 banding 100 kalau orang Israel Yehuda ini akan menang dalam peperangan ini. Yet a young man stands up in the service. Tetapi ada seorang anak muda, dia berdiri pada waktu lagi ada dalam pelayanan ibadah. And says, "Yea, thus saith the Lord. Dan anak muda ini berkata, Tuhan sanggup menyelamatkan. I have a message to you from God. Dengarkan, saya punya pesan dari Tuhan untuk kalian. Don't be troubled. Jangan takut. Not anyone. Tidak ada satupun. Because this battle is not yours, it's God." Sebab peperangan ini bukan peperanganmu, tetapi ini adalah peperangannya Tuhan. My question is, Pertanyaan saya adalah, why would King Jehoshaphat believe that guy? bagaimana mungkin si Raja Yosafat percaya dengan Tuhan? Jehoshaphat is king of Judah. Pada waktu itu Yosafat adalah raja atas Yehuda. This man is asking him not to worry about an attack that could destroy all of the land of Israel. Bagaimana Yosafat bisa percaya dengan si anak muda ini yang berkata tentang bahwa Tuhan yang sanggup mengalahkan musuh mereka yang besar ini? But this young man wants him to believe him Tetapi si anak muda ini mau supaya Raja Yosafat percaya and trust his word dan percaya akan apa yang dia katakan. and subject all of Judah and Jerusalem to this threat. Dan agar supaya Yehuda dan Yerusalem benar-benar tidak takut dengan ancaman yang diberikan itu. And King Jehoshaphat does. Dan sesungguhnya Raja Yosafat dia pun percaya ya. He trusts this young man so much Dia sangat-sangat percaya dengan apa yang sudah dikatakan si anak muda ini Yahasiel. that he took the front line of his best warriors Sehingga dia maju ke medan peperangan paling terdepan. and put him to the back. Mereka yang berada di peperangan paling depan ya, para tentara itu dibawa ke belakang, mundur ya. And then he put his worshipers on the front row. Digantikan dengan para penyembah-penyembah untuk berdiri di medan paling depan dalam peperangan. God did not ask King Jehoshaphat to do that. Tuhan tidak minta si Raja Yosafat melakukan hal yang tadi, yang memindahkan tentara dengan penyembah. King Jehoshaphat did that on his own. Raja Yosafat lakukan itu berdasarkan keinginannya sendiri, keputusannya sendiri. Why did he have that much trust in the words of Jehaziel? Saudara, pertanyaannya, mengapa si Raja Yosafat sangat percaya dengan semua yang dikatakan oleh si Yahasiel anak muda ini? I do not believe that your pastor Saya tidak percaya kalau Bapak Gembala Anda would just subject all of his church akan membuat semua ya jemaatnya itu untuk tunduk to total destruction kepada suatu kehancuran besar. just because one person Oleh karena ada satu orang stood and said, "Don't worry, yang berdiri dan berkata jangan khawatir. everything's gonna be all right." Semuanya akan baik-baik saja. So pastor puts his guard down. Jadi kemudian ya Pak Gembala dia merendahkan diri. That would have to be some kind of word from God. Pasti ini adalah firman yang dari Tuhan datangnya. The Bible says, "Let one prophesy, Firman Tuhan berkata, satu nubuatan, let the whole church judge." Let the whole church judge. biar jika ada kata-kata nubuatan, semua umat Tuhan harus menguji ya kalau ada kata nubuatan yang datang. I believe your pastor would be absolutely, positively sure Saya percaya bahwa dengan secara positif dan penuh keyakinan Bapak Gembala kita di tempat ini, that person had heard from God percaya bahwa sungguh ini orang ini sudah dengar langsung dari Tuhan before he would take a chance of losing all of you. sebelum dia nantinya bakal kehilangan seluruh jemaahnya. Jadi harus betul-betul nubuatan yang dari Tuhan ya. This is where King Jehoshaphat was. Nah inilah yang terjadi dengan Raja Yosafat.
He got a word from God Dia menerima firman yang datang dari Tuhan, through a young man yang datang lewat seorang anak muda who said to him, don't worry. yang berkata, janganlah kamu takut dan terkejut, God's going to fight this battle. sebab Tuhan sendiri yang akan berperang. So who does he put up front to take the first spear? Jadi kepada yang di paling depan, kepada siapa dia menempatkan mereka untuk berdiri di paling depan? Who does he put up front so that I don't know, a squall of arrows would come and hit? Kepada siapakah dia menugaskan untuk berdiri di depan, untuk siap menerima kalau ada anak panah yang pertama-tama ya kena mereka yang berdiri di paling depan? Siapa tuh? Not the men with the shields. Bukan orang-orang yang memegang perisai menangkis kalau ada serangan ya. He put them on the back row. Mereka yang memegang perisai ditaruhnya justru di paling belakang medan peperangan. He put the worshipers on the front row. Nah dikasihlah di garis paling depan peperangan para penyembah-penyembah. That's how much he trusted God. Itulah betapa kita bisa melihat betapa besarnya Yosafat That's mempercayai how pada much he Tuhan. trusted the word that came from God. Betapa dia sangat percaya untuk firman yang datang dari Tuhan. That's how sure he was that this was a word from God. Di sini kita melihat betapa seyakin-yakinnya si Raja Yosafat bahwa betul ini firman datang dari Tuhan. Now I'll show you why. Nah, saya kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengapa ya, alasannya mengapa. Page number 1. Halaman yang pertama. The word came from Jahaziel, Firman yang datang lewat Jahasiel, the son of Zechariah, anak Nabi Sakaria, the son of Benaiah, anak Benaya, the son of Jael, anak Yael, the son of Mattaniah, anak dari Matania, a Levite, seorang Lewi of the sons of Asaph. dari Bani Asaf. The Holy Ghost had this verse written just this way. Nah, sedemikianlah Roh Kudus menuliskan ya nama-nama ini. So that someone interested enough in knowing what is this about Jika ada orang yang betul-betul tertarik, apa sebenarnya artinya nih nama-nama ini? could find that the answer was there all along. Sesungguhnya akan menemukan jawabannya, dan jawabannya itu sudah sekian lama ada di situ, saudara. Hebrew names are Hebrew words. Nama-nama Ibrani itu adalah juga kata-kata Ibrani, bahasa Ibrani. They all have definitions and meanings. Dan setiap nama punya artinya. Just like every word in your language has definition and meaning. Sama juga dengan kita ya, setiap kata-kata dalam bahasa Indonesia pasti punya pengertiannya, definisinya. Not only do they have definition and meaning, Bukan hanya ada definisi dan arti di situ, they hold destiny. di situ ada juga destiny atau ada tujuan di balik setiap nama. And if you'll see on the screen, Dan kalau kita melihat di screen ini ya, Jahaziel means beheld of God. Yahasiel itu artinya dipandang oleh Allah. Zechariah means Jehovah remembers. Kemudian ada Sakaria yang artinya Yehova Benaiah mengingat. means Yahweh has built up. Benaya artinya Tuhan telah membangun. Jael means God sweeps away. Jael tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Artinya Tuhan sudah menyapu, menghabiskan. Mattaniah means gift of Jehovah. Matanya itu artinya adalah pemberian dari Yehova. Levite means joined to. Lewi artinya tergabung dalam. And Asaph means Dan gatherer. kemudian ada Asaf yang berarti si pengumpul atau yang menghimpunkan. Now I am that kind of Bible student. Beliau ini adalah tipe seorang yang suka belajar Alkitab seperti ini. I had just completed a study on chapters 18, 19, and 20. Beliau baru saja menyelesaikan pelajarannya secara mendalam ya untuk Alkitab dari pasal 18, 19 sampai pasal yang ke-20. Only I wasn't studying the verses. Mempelajari setiap ayat-ayat yang ada. I was defining every word. Dan berusaha untuk mencari arti dari setiap satu kata ya. Tiap kata dicari artinya. In chapter 18 and 19, I found a totally hidden story. Di dalam pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-19, beliau mendapati ada begitu banyak hal-hal yang tersembunyi. By reading the definitions of all the words. Dengan cara kita baca, kita cari definisi atau arti dari masing-masing kata, sesungguhnya ada sesuatu yang tersembunyi yang dalam di dalamnya. The names of the people, Nama-nama orang, the names of the places. nama-nama tempat. Not one word Tidak ada satu kata pun was
odd or opposite of the conversation. Yang bertolak belakang dengan inti pembicaraan yang disampaikan, inti pembahasannya. Every word perfectly in place. Setiap kata itu ditempatkan di tempatnya secara sempurna. So memang di situ DP tanpa, saudara. And so God led me to this verse. Maka Tuhan menuntun beliau kepada kata-kata ini, itu nama-nama dengan arti-artinya ini. When I analyzed these names and their meanings, Ketika beliau menganalisa nama-nama ini dan arti-arti nama ini, the Holy Spirit instructed me to the answer. Roh Kudus memberikan petunjuk kepada beliau kepada jawabannya. I could have gone a lifetime and never know. I could have gone a lifetime and never know. Saya bisa saja sepanjang hidup saya, tetapi di sepanjang umur saya itu saya tidak mengetahuinya. But the Holy Spirit was at work in me Tetapi Roh Kudus bekerja di dalam diri beliau. because God wanted me to find the answer. Karena Tuhan ingin ya supaya beliau dapat jawabannya. Now these Hebrew words, as I said, have meanings. Jadi setiap kata-kata dalam bahasa Ibrani ini punya arti dan maknanya. And they include destiny. Dan di dalam makna itu juga termasuk di dalamnya destiny ya, tujuannya. Yet I find no destiny in Jehaziel. Tetapi saya tidak menemukan ada tujuan atau destiny di nama Yahasiel. I find no destiny in Zechariah. Juga di dalam nama Sakaria. I find no destiny in Benaiah. Sama juga dalam nama Benaya. I find no destiny in Jael. Juga ada kata nama di situ Yeiel. I find no destiny in Mattaniah. Juga di dalam nama Matanya. Only one word has destiny. Hanya ada satu saja yang punya tujuan. Sebelumnya tidak ada destiny, tidak ada tujuan. Asaph. Yaitu Asaf. It means gatherer. Yang berarti si pengumpul, It yang means he is mengumpulkan. destined to gather. Yang artinya tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menghimpunkan. I heard the word sinner. Saya mendengar kata pendosa. Ecclesiastes 2:26 says that the sinner is made to gather. Dikatakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 26, di situ ada kata orang berdosa. Pengkhotbah 2 ayat 26, orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun atau mengumpulkan. Yeah. I said, but he's a priest. Tetapi saya berkata, ini Asaf ini kan, wah dia itu seorang imam. How could his name mean sinner? Bagaimana mungkin namanya itu artinya orang berdosa? It actually means fallen man. Itu sesungguhnya pengertian yang sesungguhnya adalah orang yang jatuh dalam dosa, bukan orang Sentenced to toil and to gather. yang ditakdirkan untuk bekerja dan bersusah payah. Then I realized that the Hebrew write from right to left. Jadi saya pun menyadari, wow ternyata tulisan Ibrani berbeda dengan kita ya. Dari kanan ke kiri, kalau kita dari kiri ke kanan ditulisnya ya, mereka dari kanan ke kiri. And when a person is introduced to the king, Dan ketika seseorang diperkenalkan kepada raja, the king never asks, who are you? raja tidak akan bertanya siapa Anda. But he asked, where do you come from? Raja akan bertanya dari manakah asalmu? So he wants a genealogy. Jadi si raja ini menginginkan silsilah. So when Jehaziel was introduced to King Jehoshaphat, Jadi ketika si Yahasiel diperkenalkan kepada Raja Yosafat, King Jehoshaphat understood the meaning of every one of the names. maka si Raja Yosafat mengerti betul untuk arti dari setiap nama-nama tadi ya, bin ini bin itu dan seterusnya, saudara. And from Asaph, Dan dari Asaf, which is where Jehaziel come from, yaitu dari asalnya ya, kaumnya si Yahasiel, Jehoshaphat ran the genealogy. barulah bisa di Raja Yosafat mengerti silsilahnya. Go to page 2. Kita lihat di halaman yang kedua, presentasi halaman kedua. So King Jehoshaphat would not read the way I read, Jadi Yosafat itu tidak akan membaca dengan cara dari Yahasiel ke Asaf dari atas ke bawah from itu. top to bottom. Jadi dia tidak membaca dari yang nama paling atas ke yang paling bawah. He would read from bottom to top. Sebaliknya dari bawah ke atas ya, seperti tulisan mereka dari kanan ke kiri, jadi dari bawah ke atas ya. When you read these names from bottom to top, Saudara, kalau kita baca dari bawah ke atas, dari cara yang sebaliknya dari Asaf ke Yahasiel ya. you realize why King Jehoshaphat put the worshipers on the front Saudara line. akan mengerti alasan mengapa Yosafat menempatkan para penyembah di depan, di garis paling depan pertempuran. As Saudara. far as I'm concerned, he didn't even care if the warriors came. Dia mengerti betul tentang para peperangan ini. He would not need the warriors. Dia tidak butuh para tentara-tentara untuk peperangan ini. Because what King Jehoshaphat read was, Karena yang dibaca oleh Raja Yosafat adalah
when a humble human ketika mereka joins himself to merendahkan Anda dan membuat Anda bergabung the dalam gift of Jehovah, which is salvation, membuat Anda bergabung dalam pemberian Allah yaitu keselamatan, God wipes the slate clean of sin. Tuhan akan menghapuskan para pendosa-pendosa dari dosa mereka God rebuilds that dan life. kemudian membangun kembali hidup mereka, God writes his name in the book of dan Tuhan remembrance akan menulis nama mereka di dalam buku kitab peringatan, and keeps them under his dan watchful Tuhan akan eye. menjaga mereka untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan mereka. Jehoshaphat said, this is not going to be a problem. Tuhan berkata tidak akan menjadi masalah. Hal ini, peperangan ini bukan masalah. Isn't that Saudara, wonderful? bukankah hal ini luar biasa? But that's not it. Tetapi bukan cuma sampai itu, saudara. Let me tell you what it is. Mari kita masuk lagi lebih dalam. Each one of these men, Setiap nama-nama ini dan pengertian-pengertiannya, at the time that he would have a son, ket- offspring, ketika dia mendapatkan anak atau keturunan, would have to be at least 30 years old. 30. harus kira-kira berumur 30 tahun. At least. Setidaknya yang paling rendah ya 30 tahun. To speak in the assembly, Untuk bisa berbicara di kumpulan jamaah, you'd have to be anywhere from 13 to 30. 13, 1, 3. Anda harus berumur, yang harus masuk dalam kumpulan jemaah harus orang-orang yang berumur dari umur 13 tahun ke atas. God wrote this sentence Tuhan sendiri yang menulis kalimat ini to be read to King Jehoshaphat at the time of the attack. untuk membangkitkan si Raja Yosafat memerintah ya pada saat terjadi penyerangan itu. This sentence, Kalimat God ini, began Tuhan memulainya between 150 to 180 years before this attack. ditulis oleh Tuhan kira-kira 115 sampai 118 tahun sebelum terjadi penyerangan ini. If any one of these men would have been named a different name, Saudara, jika sekiranya nama-nama ini adalah nama-nama yang beda, the sentence would be broken. perjanjian itu mungkin tidak akan ada ya. But they were all named exactly who they needed to be. Tetapi nama mereka sudah ditetapkan dengan setepat-tepatnya sebagaimana adanya ini, saudara. So that God could tell King Jehoshaphat, Sehingga Tuhan bisa menyampaikan kepada Raja Yosafat, you joined yourself to me. engkau sendiri bergabung di dalam aku Tuhan. You've gotten my gift of salvation. Engkau sudah mendapatkan karunia I've keselamatanku. wiped your past clean. Aku sudah menghapuskan segala masa lalumu dan menjadikanmu bersih. I am rebuilding your life. Dan hari ini aku membangun kembali hidupmu. Your name is in my book of Namamu remembrance. ada di dalam kitab peringatanku. And I will take care of you. Dan aku akan senantiasa menyertai, menjaga, memelihara engkau. This is your promise. Ini adalah janji yang menjadi bagian This is kita. your promise. Saudara, ini adalah This janji is your bagian promise. kita. Ini adalah janji untukmu. Because this is your God. Karena ini adalah Tuhan kita, saudara. Hallelujah. Dan haleluya. Okay, that worked real well in the Old Testament. Semuanya ini tertulis dengan sangat luar biasa baik dalam perjanjian lama. Does it work in the New Testament? Semuanya ini terjadi dengan baik dengan di perjanjian lama. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Tell him I will try to hurry. Saya akan coba untuk percepat. Matthew 9 verse 20. Kita lihat Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Perjanjian baru sekarang ya. The woman with the issue of blood. Di sini kita melihat ada perempuan yang sakit pendarahan. Scripture says she sought many physicians. Dan dia Many, sudah berusaha mencari pengobatan dengan berbagai dokter. Dia pergi, tabib-tabib tidak ada yang berhasil. Spent everything she had Semua yang dimilikinya sudah dihabiskannya supaya bisa sembuh. and only got worse. Tetapi justru penyakitnya tambah parah, saudara. She was suffering with this issue for 12 years. Selama 12 tahun dia menderita penyakit pendarahan ini. But she heard of the healings of Jesus. Tetapi dia mendengar kesembuhan dalam Yesus. And she said in her heart, Dia berkata dalam hatinya, if I can just touch the hem of his garment, seandainya saya cuma sekedar jamah saja ya jumbai jubahnya, I will be made whole. saya akan sembuh. My question is, Pertanyaan saya, 12 years? 12 tahun, saudaraku. Is this the woman Apakah ini yang that perempuan took itu God by surprise? yang membuat terkejut dengan apa yang Tuhan lakukan?
Was God not ready for her issue of blood? Apakah Tuhan tidak siap dengan permasalahannya, sakit pendarahan ini? Did God miss this one? Apakah Tuhan seolah-olah melupakan atau melewatkan perempuan yang satu ini? Because here she was. Karena disitulah dia. If anyone had a reason to hate God, Jika ada orang yang punya alasan membenci Tuhan, this woman had a reason to hate nah God. perempuan ini pasti orangnya. Because an issue of blood Karena saudaraku, masalah penyakit pendarahan pada wanita made her unclean. membuat dia menjadi najis ya. She had to live separate from her family. Di dalam keluarganya, budayanya orang Ibrani, orang yang najis harus pisah, Separate. tidak boleh hidup sama-sama dengan keluarganya. Separate from her husband, Dia harus terpisah, terisolasi dari suaminya sendiri. separate from her children. Dia harus hidup terpisah dari anak-anaknya. No one could touch her. Tidak ada satu orang pun yang boleh menjamah orang yang sakit She pendarahan. was unclean. Sekali lagi, mereka dikategorikan orang-orang yang najis ya. How long could you live away from your husband? Saudara, berapa lama Anda ya suami istri rela untuk pisah hidup dengan pasanganmu? How long could you live away from your children? Berapa lama Anda bisa bertahan terpisah dari anak-anakmu, hai orang This tua? woman suffered this agony Nah, si wanita ini menjalani hidup yang seperti itu. for Saudara. 12 long years. Penderitaan selama 12 tahun, saudara bayangkan. She would have been the first to say, Dia mungkin satu orang yang paling marah pada waktu itu, paling kesel ya. I don't want to hear about your God. Saya tidak mau lagi dengar-dengar tentang Tuhanmu. You call him a healer. Anda sebut Tuhanmu itu seorang penyembuh. I've been sick 12 long years. Saya ini 12 tahun menderita, nak baik-baik, nak sembuh-sembuh. Where is your God? Mana Tuhanmu? Does he not know me? Apakah Tuhanmu itu tidak kenal saya? Does he not see me? Apakah Tuhanmu itu tidak melihat Can penderitaan he saya? not feel my pain? Apakah dia tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan dan penderitaan yang saya alami? Don't talk to me about your God. Stop, jangan lagi bilang-bilang tentang kamu punya Tuhan. And she could have turned and never served God another day in her Dan life. perempuan ini bisa saja dia berbalik dan tidak akan pernah lagi melayani Tuhan seumur hidupnya. But not this woman. Tapi tidak dengan wanita ini, When saudara. she heard of the healings of Jesus, Ketika dia dengar kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, she found out where he was. dia mencari Yesus di mana Yesus berada pada waktu itu. And she broke every law to get to him. Dan dia hancurkan setiap hukum Taurat ya yang pada waktu itu untuk bisa datang kepada Yesus. And to keep a long story short, Dan untuk mempersingkat kisah ini, she pressed through the crowd, dia berlari-lari, dia pergi ke touched the kerumunan hem of orang. his garment, Kemudian menjamah jubah Yesus and she was made whole. dan dia dipulihkan. Now let me ask you again. Saya bertanya sekali lagi, Did God miss this one? apakah Tuhan seolah-olah melewati perempuan ini? Did this take God by surprise? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan? No. Tidak, saudara. Jesus was on a journey. Yesus sedang dalam perjalanannya. He was walking right next to Jairus. Dia berjalan bersama dengan Jairus. Yeah. Yairus. He was the ruler of the temple, of the synagogue. Yairus pada waktu itu adalah kepala sinagoge, kepala rumah ibadat. He was the one who could have the woman stoned. Yairus ini karena dia kepala, dia bisa saja orang yang melempari wanita ini dengan batu karena dia kan perempuan ini For cemar. being in public. Karena orang yang perempuan seperti ini yang najis berada di publik itu sesuatu yang dilarang. But he had a problem of his own. Tetapi dia sendiri punya masalahnya, saudara. He had a daughter who was dying. Yairus punya anak ya, dan anaknya itu sudah sekarat. Would you like to guess how old she was? Mau tebak berapa umur dia? She was 12 years old. Anak perempuan Yairus itu baru umur 12 tahun. Which means Artinya before this woman contracted an issue of blood, sebelum perempuan ini kena dengan penyakit pendarahan selama 2 God had a daughter born to Jairus, the ruler of the synagogue. Tuhan sudah melahirkan seorang Yairus ya, anak perempuan Yairus yang umurnya 12 tahun. So that this woman could press through the crowd, Itulah sebabnya perempuan sakit pendarahan dia bisa melaju di tengah-tengah touch kerumunan the hem orang, of Jesus' garment, menjamah jubah Yesus and get her healing dan mendapatkan kesembuhan without getting stoned. tanpa dilempari batu, saudara. The answer was before the question. Sekali lagi jawaban sudah ada sebelum ada pertanyaan. Well, it worked in the New Testament. Does it work now?
Yang terjadi di perjanjian baru seperti perempuan ini, apakah itu bisa terjadi di zaman kita sekarang ini, saudara? My baby brother, many years ago, many years ago, my baby brother, my youngest brother, adik laki-laki beliau beberapa tahun yang lalu, not Pastor Phil, bukan pendeta Phil ya, adik laki-lakinya Pastor Dar. was having problems with his automobile, with his car. Suatu saat pada waktu itu adik laki-lakinya lagi punya masalah dengan mobilnya. They found the carburetor Ada karburator di mobil was itu messed up. Lagi bermasalah. They ordered the part. They ordered the part for the car. They ordered the pieces to fix it. Oh ya, mereka meminta supaya bisa diganti ya dengan suku cadangnya karburator itu. Told him to come back in a week. Dan meminta agar supaya mereka nanti datang dalam waktu 1 minggu kemudian. 2 days later, 2 hari kemudian, he was driving home dia sementara bawa mobil pulang. early in the morning. Pagi-pagi sekali subuh, The carburetor exploded, karburator itu meledak. filled the car with smoke. Dia dipenuhi asap ya, karena meledak. He couldn't see anything. Karena berasap, sudah asap semua, dia tidak bisa lihat apa-apa. The road turned. Membelok jalannya, He didn't. He went straight. tetapi dia justru jalan lurus, harusnya belok. Hit a concrete wall. Dia kemudian menabrak satu dinding beton. Flipped the car over and over. Nah itu mobil itu dia berputar-putar ya, terguling-guling. Crushed his face on the steering wheel Wajahnya terbentur besi and pinned him under the seat. dan kemudian menusuk dia di tempat duduknya. 4:15 in the morning. Waktu itu jam 4.15 pagi, masih subuh. Car exploded in flames. Meledaklah itu mobilnya meledak dan berkeping-keping. No Hancur. one around. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Suddenly 2 hands grabbed him Tiba-tiba ada 2 tangan yang mengambil dia, and pulled him out of the car. mengambil dia dan membuat dia keluar dari mobilnya itu, menarik dan mengeluarkan dia dari mobil. When the police filed a report, Ketika polisi memperhatikan laporan kecelakaan itu, they asked the man who pulled him out, mereka bertanya, ya siapa orang yang menarik Anda dan membawa Anda keluar dari mobilmu? said, "Where were you coming from? Dari mana kamu datang? Where were you going? Kemana kamu mau pergi? How is it that you were right there at the right time?" Bagaimana mungkin Anda berada di situ pada saat yang sama, yang tepat sekali pada waktu itu? He said, "I was coming from home. Mereka berkata orang itu berkata saya pada waktu itu saya baru dari rumah, I was going to work." saya hendak pergi bekerja. They said, 4:15 in the morning? Kamu pergi bekerja jam 4.15 subuh? Said, yes, but I don't go to work at 4:15. Ya, tetapi saya tidak biasanya pergi jam 4.15 untuk bekerja. I don't go to work until 6:30. Sampai jam 6.30. So they asked him, what were you doing out so early? Jadi mereka bertanya pada orang yang menyelamatkannya ini ya, mengapa, apa yang Anda lakukan di subuh pagi-pagi He ini? said, something woke me up Orang itu berkata, wah ada sesuatu yang membangunkan saya. and said, go to work now. Nah, yang membangunkan saya berkata, kamu harus segera pergi bekerja sekarang. Don't wait, go now. Jangan tunda-tunda, pergi jo sekarang. So it took him 15-20 minutes to get dressed. Jadi si orang ini kira-kira 15-20 menit dia berpakaian. Another 20 minutes to get to the crash site. Dan kemudian butuh lagi 20 menit untuk dia bisa tiba tepat waktu di tempat terjadinya kecelakaan itu. And he was still 2 hours plus before he had to be at work. Dan dia masih ada 2 jam lebih lagi ya, belum terlambat, masih ada 2 jam lebih lagi untuk dia bisa pergi kerja. But he was there just in time to save my brother. Tetapi orang yang menolong ini memang tepat berada di waktu yang sangat-sangat tepat untuk menyelamatkan adik laki-laki dari beliau. 45 minutes before the accident took place. 45 menit sebelum kecelakaan itu terjadi, saudara. God woke up that man and said, go to work. Tuhan membangunkan si orang yang menolong ini dan menyuruh dia pergi kerja. So that he could be right there just in time. Supaya si penolong ini bisa tepat berada di waktu yang tepat pada waktu kecelakaan itu terjadi. The answer was before the question. Sekali lagi jawaban sudah ada sebelum pertanyaan, saudara. My last story. Kisah saya yang terakhir. My mother
ibu dari beliau has a very rare blood type. punya tipe darah yang sangat jarang. A negative A negatif, tipe A negatif, golongan darah A negatif with an R factor, RH factor. dengan R faktor factor. RH. When she got pregnant with my oldest sister, Ketika mama beliau hamil dengan kakak perempuan tertua dari beliau, her body went into all chaos. tubuhnya benar-benar kacau ya. My father took her to the doctor, Bapaknya bawa mamanya ini ke dokter and the doctor said this baby will kill her. dan dokter berkata bayi yang ada dalam kandungan akan membunuh ibunya. We need to do an abortion. Kita harus aborsi. My mom said, "What is an abortion?" Mama saya bertanya, apa itu aborsi? When the doctor explained, Ketika si dokter menjelaskan, she stood up in rage dia berdiri and said to my dad, berkata kepada ayah "Get saya, me out of here." keluarkan saya dari tempat ini. The doctor said, "All right, Miss Dardar, Oke lah kalau begitu, si dokter berkata, Ibu be Darda, very careful. hati-hati. If this baby doesn't kill you, Jika benar bayi dalam kandungan membunuh engkau, do not ever have another baby." jangan pernah coba-coba punya anak lagi. Mom has 6. Dan mama saya punya 6 orang anak. It's the baby I want to talk about. Ini bayi yang saya mau katakan. When my baby sister was born, Ketika adik perempuan saya lahir, the doctor came in dokter datang to speak to my dad, bicara sama bapak saya. and he said, "You have a baby girl, Wah, kamu punya anak and perempuan. she is fine, Dan dia baik-baik saja. but your wife Tapi istrimu will not survive." tidak akan selamat. Upon taking the baby, Untuk mengambil bayi ini, she has an issue of blood. untuk melahirkan bayi ini dia punya masalah dengan We darahnya. cannot stop the bleeding. Kita tidak bisa hentikan pendarahannya ini She has a rare blood type. karena dia punya golongan darah yang sangat-sangat jarang. We've given her all that we have. Kami sudah berusaha memberikan segala yang terbaik untuk ibu ini. We've given her all that the nearest hospital has. Kami berikan semua pelayanan medis yang terbaik untuk ibu ini. We cannot find any more blood. Dan kami tidak bisa dapatkan lagi darah untuk donor darah ini. Even if we could fly it in, Bahkan sekalipun kami harus menerbangkan, she wouldn't be alive to receive it. mungkin dia tidak akan pernah selamat ya. Dia tidak akan pernah mendapatkan She darah. has less than 1 hour to live. Nah, ibu Anda ini hanya tinggal punya waktu 1 jam untuk hidup. So call your family. Kalau begitu panggil saja keluargamu. Do what you have to do. Lakukan apa yang Anda harus lakukan. Your wife will not feel one thing. Nah, istrimu ya ini tidak akan selamat sekarat ya. She will simply fall asleep Dia akan segera meninggal and never wake up. dan istilahnya dia akan tidur selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. So my dad rushed downstairs Jadi bapak saya cepat-cepat dia turun ke bawah, to the public telephone. pergi ke telepon umum. There were 2 Ada 2 with wood separating the 2. dan masing-masing telepon ini dipisahkan oleh kayu. My father took one phone, Ayah saya ambil 1 telepon, called a pastor friend of his, panggil temannya yang ada pendeta yang adalah temannya and told him the story. dan memberitahukan segala The kisah blood ini type, tentang golongan tipe darah ini, the baby born, tentang bayi yang sudah lahir, the hemorrhage, the blood tentang issue. pendarahan dan masalah darah ini ya. Said, "Please start to pray. Beliau berkata kepada pendeta ini temannya, tolong doakan. Call everyone in the church to pray." Panggil semua jemaat Tuhan dan semua tolong doakan kami. And the pastor said, "We will." Dan si bapak pendeta ini berkata, baik kami akan berdoa dan semua My jemaatnya. father hung up the phone, Bapak saya melepaskan ya, menutup pembicaraan telepon itu. backed away from the wall, Kembali lagi ke, began to wipe his face from the tears. dan dia kemudian menangis, air matanya tercurah dari. And a man on the next phone Dan ada orang juga yang menelpon ya di sebelah. turned to my father and asked him, Dia bertanya kepada bapak, dia bertemu dengan bapak saya dan bertanya kepada bapak saya, "Did you say the blood was A negative with an RH factor?" Pak, apakah golongan darah itu adalah A negatif dengan My- RH faktor? My father said, "Yes."
Ayah saya berkata kepada orang itu, The iya man benar. said, "That is my blood. Dan bapak itu berkata, itu adalah golongan darah saya. Let's go save your wife." Ayo kita pergi selamatkan istrimu. My mother is 90 years old. Istri saya sekarang sudah ibu saya sekarang umur 90 tahun. The answer was before the question. Sekali lagi jawaban sudah ada sebelum pertanyaannya. I asked Mom just a couple of years ago. Saya tanya kepada mama saya ya beberapa tahun yang lalu. I said, "Mom, I've told this story to many, Ibu saya menceritakan kisah ini kepada saya, but I've never asked you. tapi saya tidak pernah bertanya kepada engkau. How did you feel when the doctor said you were dying of an issue of blood?" Bagaimana perasaan Anda ketika dokter mengatakan bahwa Anda ini sekarat karena masalah golongan darahmu? She said, "I never knew it was me." Ibu saya bertahu, saya tidak pernah tahu kalau itu saya. She said, "I heard the doctor tell your dad Saya dengar dokter ngomong begitu, that a woman was bleeding to death. bahwa engkau wanita And kalau they couldn't masalah find the pendarahan blood. bisa sampai mati ya. And Dan she tidak would- ada donor darahnya. And she would die within an hour." Dan ibu ini akan mati dalam waktu 1 jam lagi. She said, "I started praying in the Holy Ghost for that woman. Saya berkata, saya sementara berdoa di dalam Roh Kudus untuk wanita ini. And then I woke up to find out I was the woman." Dan kemudian saya berjalan dan menemui, inilah dia wanita itu. You can't make a story like that up. Saudara, Anda bisa memperoleh kesaksian seperti itu. The answer is always before the question. Sekali lagi jawaban sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum masuk dalam pertanyaannya ya saudara. That brings me to this. Hal ini membawa saya kepada hal ini. What is your question? Saudara, apa yang menjadi pertanyaanmu? If you're going through something, Jika saudara sementara menjalani sesuatu you've pergumulan mungkin, been wondering what is going to happen. saudara mungkin bertanya-tanya, oh nantinya apa yang mau jadi nih dia? Am I going to make it through this? Dan saya mungkin tidak sanggup melalui semuanya ini. I have something to say to you. Saya punya sesuatu mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. God already has your answer. Tuhan sudah sebelumnya punya jawaban atas setiap pertanyaanmu. Pay attention, everybody look at me. Everyone look at me. Setiap orang mari lihat beliau. You stand up. You. Silakan, yang ditunjuk Stand up. oleh beliau bolehkah berdiri? Because God is speaking to you. Karena Tuhan sementara berbicara kepada Anda. How do you feel about your question right now? Seperti apa Anda rasakan dengan pertanyaan yang ada di dalam hidupmu? God already has the answer. Tuhan sudah ada jawabannya. Raise your hands and thank Him for that. Angkat tangan dan mengucap syukur kepada Who else has Tuhan. the question? Siapa lagi di antara Bapak Ibu Saudara sekalian Who yang else punya is wondering, yang sementara bertanya-tanya how am I dalam going to get hidup. through this? Bagaimana mungkin saya bisa What am I melalui gonna semuanya do? ini? Apa yang harus saya lakukan? What's going to happen to my children? Apa nantinya yang akan mau jadi dengan kita punya What's anak-anak? going to happen to my wife? Apa yang akan mau jadi dengan kita punya What's going to istri? happen to my husband? Apa yang akan terjadi nanti dengan saya What's punya going to happen to suami? my job? Apa yang akan nantinya mau terjadi dengan pekerjaan saya? Where do I go from here? Di mana saya akan pergi selanjutnya dari setelah semuanya ini? I don't know what else to do. Saya sudah tidak tahu mau bikin apa lagi. If I'm talking to you, Jika pertanyaan ini sementara ya, I jika want beliau you to berbicara, stand up. jika pertanyaan ini ada di dalam hatimu, saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian silakan berdiri. Because God already has your answer. Thank you. Karena Tuhan sudah, Who else? sudah Thank you. bukan Thank nanti. you. Thank Karena you. Tuhan sudah punya Thank you. jawabannya. Thank you. Thank you. Terima kasih Saudara. The rose colored dress. Stand up. Yang pakai baju Stand merah up. pink barangkali ya. The answer is already in the hands of God. Jawaban itu sudah ya, bukan nanti, sudah ada di tangannya Tuhan. The little woman had an issue of blood. Wanita dengan sakit pendarahan. Let me tell you what she didn't know she had. Mari saya sampaikan apa yang sudah dia An intersection with the Son of God. dia mengalami suatu perjumpaan dengan anak Allah. You have an intersection with the Son of God. Saudara Anda pun akan mengalami perjumpaan dengan sang And anak in Allah. that intersection, Dan jika perjumpaan ini, everything you need, segala yang Anda butuhkan, He already has. Dia sudah When punya. you touch Him,
Ketika Anda menjamah dia, you will get everything you need. Anda akan dapatkan segala yang Anda butuhkan itu. Nothing will be missing. Tidak ada satupun yang Raise terlewatkan. your hands and thank Him. Angkatlah tanganmu dan pujilah Tuhan. Raise your hands and praise Him. Pujilah dia. He is still the same God of Jehoshaphat. Dia masih Allah yang sama seperti halnya The Allah same yang yesterday, sama today, and kemarin, forever. hari ini dan sampai selama-lamanya. And He wants you to know Dan Tuhan ingin Anda tahu, saudara, He's already got it. Dia sudah menyelesaikannya. Walk with Him. Berjalanlah dengan Tuhan. Trust Him. Percayalah dia. Never back down. Jangan pernah mundur. Live for Him. Hiduplah bagi Tuhan. Keep moving forward. Tetap berjalan maju ke depan bersama Tuhan. Your intersection is just ahead. Perjumpaanmu dengan Tuhan sudah ada di And depanmu. your miracle is waiting for Dan you. mujizat itu sedang menantimu, saudaraku. Give Him praise right Beri now. pujian bagi Tuhan. Shout to the Lord right now. Bersorak bagi Tuhan. Shout to the Lord right now. Bersorak bagi Tuhan. Shout to the Lord right Bersorak bagi now. Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, ya. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat mau percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Yes, ku terima kemenangan darimu. One more time, say. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku terima sekarang. Aku terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God has something to say. Tuhan punya sesuatu hal yang mau disampaikan. You will sing to the world. Yes. You will preach to the world. And it won't be by video. It will be face to face. God will bring you to places in the world. God has said for me to tell you, He will not allow the joy that you have to be hidden. He will display this to the world. You will sing to the world. This church, Pastor, is a link to the world. Gereja ini, This church connects itself to branches, arms that stretch gereja ini akan around the terhubung world. dengan banyak gereja. You will see it. Kau akan melihatnya. You will see it. Engkau akan melihatnya. God will use you as Tuhan- a pitcher, Tuhan to pakai pour. Tuhan pakai pastor untuk menjadi alat pour untuk menuangkan, And the veins of outreach dan carangnya will bring the water of this life akan mengeluarkan hidup bagi to tempat the ini world. kepada dunia bahkan. Prepare yourself to be poured out. Persiapkan dirimu untuk mencurahkan segalanya. And God says to remember Dan Tuhan bilang ingat. the pitcher that pours
kendi ini yang akan mencurahkan isinya. is wet also. Semuanya The blessings of God will flow through you, dari Tuhan and mengalir they ke will dalam be hidup yours as well. dan akan menjadi sumur. Give the Lord praise. Puji Tuhan, berikan pujian bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Pastor Phil, Pastor Phil, what your father accomplished was a sure foundation that you're walking on right now. And you have taken the burden that is not like his, but fresh and new. And your son has already begun to germinate a brand new sprout off of your burden. And God does say, He's making it official right now. You have no idea what you're dealing with. But enjoy the adventure. Enjoy the adventure. This is a God thing, Pastor Phil. The answer is before the question. Hallelujah. amen. Say thank you, Jesus. Thank you Jesus. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan. Mari kita tutup mata, Thank you Lord. fokus sama Tuhan sekarang. You are good. God is again in this. The call of God is again in this place. Pastor Phil is being called all over again. Pastor Hilkson Pastor Yoksin. being called all over again. Pastor Aaron being called all over again. Pastor Ruth being called all over again.